Jemaat Tuhan dimanapun berada, puji nama Tuhan kalau kita semua boleh kembali berkumpul dimanapun kita berada saat ini. Sebelum memulai persekutuan Jumat pada siang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami ingin ibadah pada siang hari ini. Tuhan Yesus yang boleh memimpin dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita merenungi pujian Bapa Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Persilakan kepada hambanya Bapak Vincent Hilliard untuk memulai di dalam doa dan penyampaian akan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk jam ini. Jam ini bukan kebetulan, tapi setiap kami ditentukan untuk menerima kebenaran-Mu yang memerdekakan, di dalam hadirat-Mu yang membebaskan, di dalam hadirat-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih, kami perlu demonstrasi kuasa-Mu lewat firman-Mu,
kewahyuan-Mu, hikmat-Mu. Kami semua mengucap syukur, kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami boleh bagian di dalam berkat-Mu di siang hari ini, meninggikan nama-Mu di tengah-tengah panggilan pekerjaan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, you are most welcome in the midst of us and inside of us. Terima kasih Tuhan. In moment like this, kami menguji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami buka hati kami seluas-luasnya. Kami bawa bejana hidup kami yang terbesar, untuk kami mengabsorb, untuk kami menangkap, mengambil, dan menerima apa yang terbaik bagi kami di siang hari ini. Dalam nama Yesus, kami serahkan waktu ini dari awal tadi dan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami haus dan lapar dan akan dipuaskan. Semua kita katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat siang semua, shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam topik yang luar biasa nih ya. Topik ini mungkin sebelum kita mulai, kalau ada yang tidak berambisi, bisa saya izinkan bisa meninggalkan kita punya ibadah gitu. Karena ini topiknya menarik sekali dan ambisius gitu ya. Berambisi untuk berkenan kepada Tuhan. Kita sudah mendengar banyak firman Tuhan dari hamba-hambanya. Dan siang hari ini kalau saya dipercayakan satu firman Tuhan ini, maka kita mau sama-sama merenungkan apa yang Tuhan inginkan ya ketika kita bicara setiap kita ya. Ada berapa kita sekarang ini? Kita lihat ada 25 orang. Jadi 25 orang kita, kalau kita ingin berambisi sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, maka kita akan do hal-hal yang kita akan bicarakan di siang hari ini. Saya akan memulai dengan satu desire gitu ya, satu gambaran yang menjadi kerinduan kita gitu ya. Nah, inilah gambaran kerinduan kita. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Hambanya Daud itu yang dilabelkan ya. Jadi kalau kita mau bicara berkenan kepada Tuhan, kita mau lihat siapa di Alkitab ya yang di label ya, diberi label seperti itu. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Di sana dikatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan bahwa aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, jadi Daud adalah orang yang dilabel Tuhan, yang kita bisa benchmark gitu ya, sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dan dia melakukan setiap kehendak Tuhan. Saya ingin kita semua, dan kalau topik ini ada bagi kita, maka kita adalah orang-orang yang merindukan menjadi, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita adalah orang yang berkenan. Man after my own heart, kalau bahasa King James-nya. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan. Dikenan Tuhan. Nah, jadi saudara, kita ingin semua pada siang hari ini berkaca kepada Daud. Apa sih yang ada dalam gaya hidupnya? Nah, saya ingin mengajak kita melihat dari gaya hidupnya Daud beberapa poin ya, entah itu bisa 4 atau 5 nanti kalau waktunya. Tapi ini adalah gaya hidup yang dimiliki Daud. Kalau kita mau berkenan, kalau kita mau benar-benar menjadi orang yang mengejar kehadirnya Tuhan, mengejar pemburu Tuhan, God's chaser gitu ya. This club 25 people yang siang hari ini hadir adalah orang-orang yang ada di dalam klub kita, dalam komunitas mengejar hadirnya Tuhan. Kita adalah orang yang God's chaser. Nah, jadi kalau itu yang kita menjadi kerinduan kita, itu desire kita, maka join me gitu ya untuk kita bicara lebih lanjut lagi tentang bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Nah, yang pertama, kita lihat dalam 1 Samuel 17:28, ketika ini gambaran Daud ya, his lifestyle gitu, gaya hidupnya. Ini kalau kita mau bicara berkenan kepada Tuhan. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, waktu Daud mau mengunjungi kakak-kakaknya di medan pertempuran, ya, menjadi pasukannya Saul, kakak-kakaknya dipilih sebagai pasukan, ya, gagah-gagah. Daud hanya dikirim bapaknya untuk ngecek. Nah, pada saat itu dia datang, kemudian kepada dia kakak-kakaknya, dan bangkitlah amarah Eliab kakaknya kepada Daud sambil berkata, jadi kayaknya rese banget sini adik gue nih ya, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu, dan engkau datang kemari dengan maksud untuk melihat pertempuran. Nah, teman-teman semua, ini yang saya pertama yang kita mau lihat gitu ya. Nah, saya akan kita tahu
Bagian dari pertama ini yang kita mau declare adalah apa yang menjadi gaya hidup Daud adalah setia perkara kecil. Daud disuruh yang dia gembalakan itu 2-3 ekor doang loh. Dia nggak menggembalakan besar, tetapi kita tahu ceritanya dia mengalahkan beruang, singa yang mau ngambil dia punya dombanya, dia lawan, dan dia begitu beraninya bersama Tuhan. Nah, jadi yang pertama-tama yang harus menjadi gaya hidup kita, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, dikenan Tuhan, maka kita harus seperti Daud, kita harus menjadi orang yang setia pada perkara kecil. Nah, Lukas 16:10-12 bilang ini, barang siapa setia pada perkara kecil, dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ayat 12-nya ya, kita lihat lagi nih, dikatakan, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, setia pada perkara kecil kita pernah bicarakan waktu itu. Perkara kecil ini berbicara bukan sekedar kecil literally ya, memang seperti Daud nih ya, 2-3 ekor. Tapi juga berbicara setia di dalam perkara keadaan yang tidak seperti kita harapkan. Hari ini apapun yang saudara sedang alami, mungkin seperti yang tidak saudara harapkan. Mungkin keadaanmu, keuanganmu, mungkin relationshipmu, mungkin tidak dalam setiap seperti apa yang Anda inginkan. Tetapi setia pada perkara kecil ini berbicara kita mengucap syukur, kita mengelolanya, melakukannya, bertanggung jawab kepada apa yang ada dengan sebaik-baiknya. Seperti untuk Tuhan. Mungkin pekerjaanmu hari ini, mungkin kau menginginkan menjadi direktur, menjadi manajer, tetapi hari ini belum. Nah, saudara, yang ada hari ini adalah perkara kecil. Nah, kita setia pada perkara kecil, mengucap syukur di dalamnya, mengerjakannya seperti untuk Tuhan, dengan sebaik-baiknya, seperti Daud. Kalau orang bilang kan lebay ya, masa dia 2-3 ekor aja dia bela-belain sampai ada singa, dia robek mulutnya, dia beruang, dia robek mulutnya. Jadi kayaknya orang bilang, kalau 30 ekor boleh deh. Tetapi itulah gaya hidup Daud. Itulah gaya hidup teman-teman semua, 25 orang kita di sini, dan seberapapun yang mendengar broadcast ini gitu loh. Bahwa kalau kita setia pada perkara kecil, maka kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. 2-3 ekor bagi Daud itu means a lot. Dia lakukan dengan segenap hati dan dia dengan sungguh-sungguh. Nah, banyak kali kita terperangkap di dalam perkara kecil ini. Ketika kita berdoa untuk perkara besar, mukjizat, dan kita hal-hal besar dalam kehidupan kita, berarti kan kalau bicara mukjizat adalah hal besar kita. Tapi saat ini ternyata berdoa belum ada yang ada hal sepele, atau bahkan Tuhan kayaknya seperti suruh saya untuk setia doa doang, setia untuk datang persekutuan. Nah, kita pikir kayaknya nggak ada hubungannya sama saya punya mukjizat. Saudara, your miracle, your breakthrough, your divine appointments, ataupun masa depan kita yang luar biasa, itu ditentukan dari perkara kecil hari ini. Nah, kita harus percaya dan setia pada perkara kecil, maka kita akan dipercayakan perkara besar. Banyak orang pengen lompat, tapi padahal Tuhan begitu kita berdoa untuk perkara besar, yang ada Tuhan hadirkan adalah perkara kecil. Supaya kita setia di dalamnya. Dari sana Tuhan akan mengangkat. Bagi Tuhan perkara besarnya no problem. Tuhan tidak takut, tidak gentar dengan perkara mimpimu yang besar ataupun kerinduanmu yang besar. Tapi Tuhan hanya butuh kesetiaanmu, your little faithfulness today. Itu yang dilakukan. Nah, saudara, dilihat dari bagian 12 tadi dikatakan, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang menyerahkan hartamu sendiri? Banyak orang tidak seperti Daud, ya kan? Dan dia tidak setia pada perkara barang orang lain. Nah, banyak orang ketika dipinjemin rumahnya sekarang ngasih ngontrak, ya kan? Tetapi dia nggak setia di dalamnya. Dia seenaknya, nih kalau rumah saya sendiri nanti baru saya rawat. Ini rumah orangnya terserah lah, nih rumah si babe kontrakan. Saudara, be faithful in a little one. Bukan pada barang milik orang lain, barang milik orang lain. Pada sewaan, mungkin mobil kantor dipinjemin. Ini bukan mobil gue sendiri, ya udahlah gue hajar aja lubang. Nah, ini kayak gini-gini. Sifat-sifat kayak gini bukan Daud. Bukan orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan, in a little things, dia being faithful. Orang pada saat rumahnya masih kontrakan, masih dipinjemin, pada pinjaman duit. Nah, ini dia nih. Banyak orang kepada pinjaman, kepada kredit. Yes, kita memang ada fast kredit, oke, fine. Tetapi bertanggung jawab pada kredit. Itu adalah setia pada perkara kecil. Baru nanti uang besar kita akan muncul. Banyak orang ketika minjem sama saudara, minjem sama teman, terus dia udah anggap lupa. Dia pikir kemudian dia mimpi, saya akan mau jadi orang besar, financially, I want to have a financial breakthrough.
jangan mimpi. You have to be faithful dengan barang orang lain. Pinjaman berarti kan uang orang lain, ya kan? Nah, kita harus setia dengan barang orang lain. Kalau kita mau bicara, banyak orang tersangkut di sini. Jadi mereka berpikir, nanti deh kalau barang uang besar, dia kayaknya, gue pinjam 20.000 sama dia, kayaknya dia ngebagi dia tuh uang 20.000 banyak kah? Jadi ya udahlah, gue diem-diem aja. No. Kalau kita mau mengalami perkara besar, in a little one, tetap 20.000, sorry ya gue belum bisa ganti ya. Atau begitu itu ada duit, ganti. Jangan anggap sepi. Banyak orang anggap sepi, pinjem payung, kemudian nggak dibalikin, dia banyak payungnya banyak. Bukan masalah banyak. Masalah faithful in a little one. Itu yang menjadi jerat, itu yang menjadi membawa kita kepada hidup yang berkenan. Haleluya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang bersetia di dalam perkara kecil kita hari-hari ini. Apapun itu, gaji kita hari ini, bersyukur di dalamnya, karena dari situ Tuhan akan memberkati untuk yang lebih ke depannya. Haleluya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gaya hidup apa yang Daud punya? Value the unseen. Nah, kita mau lihat dulu di dalam 1 Samuel 17:45 itu ketika momen dia berperang dengan Goliat yang orang takuti dengan segala baju perangnya, ya kan, si Goliat. Nah, tapi Daud datang begini, dia datang di dalam peperangannya, orang bahkan Saul mau ngasih dia baju perang, tapi dia bilang enggak. Saya pakai batu penjuru saya aja nih, batu umban saya aja. Nah, tapi dikatakan waktu dia berperang dengan Goliat, dia katakan gini, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan, Allah Israel, Allah kita, barisan Israel yang besar. Nah, itulah yang dikatakan oleh segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, saya ingin teman-teman melihat nih bahwa apa yang dimiliki Daud. Daud punya spiritual intelligence. Kita udah ngerti tentang intellectual intelligence, IQ. Kita udah mengerti bahwa kita butuh untuk sukses dalam hidup ini IQ, EQ kemudian, emotional quotient, ataupun pengendalian emosi. Nah, tetapi yang saya ingin kita mengerti yang dimiliki oleh Daud adalah kecerdasan rohani. Kesanggupan, artinya apa nih saudara? Kesanggupan melihat yang tidak kelihatan. Ini harus kita bangun. Kesanggupan melihat yang tidak kelihatan. Karena Daud bisa melihat, dia tidak terperangkap. Jangan sampai kita terperangkap dengan apa yang kelihatan. Kan kata orang benar hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Percaya kepada yang tidak kelihatan. Bapa nggak kelihatan, Tuhan tidak kelihatan. Tetapi Daud adalah orang yang bisa melihat Tuhan di dalam kesehariannya. Bahkan ketika dia mengembalakan dombanya, dia nggak takut dengan singa dan juga beruang. Karena apa? Dia bisa melihat behind the veil. Di balik tirai, di balik yang kelihatan, dia bisa melihat ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Tuhan yang menyertai dia. Roh Kudus yang ada bersama dengan saya dan saudara. Nah, saudara, kesanggupan melihat, selalu melihat apa yang tidak kelihatan itu. Kesanggupan melihat penyertaan Tuhan. Itulah yang menjadikan kita bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Daud adalah demikian. Dia senantiasa gaya hidupnya, dia bisa melihat Tuhan. Dia nggak memperhitungkan hidup ini hanya dengan apa yang kelihatan. Tapi dia melihat yang tidak kelihatan, yang orang nggak lihat. Nah, kalau kita mau mengalami kehidupan yang berkenan kepada Tuhan seperti Daud, maka kita harus menjadi seperti dia. Memiliki kemampuan spiritual intelligence, kecerdasan rohani, kesanggupan melihat yang tidak kelihatan. Kesanggupan melihat janji-janji Tuhan. Di balik keadaan kita yang hari ini. Mungkin hari ini engkau berhadapkan dengan keadaan fakta sakit penyakit, itu di laporan dokter. Tapi kalau kita bicara kesanggupan melihat yang tidak kelihatan, spiritual intelligence kita berkata, kita bisa melihat janji Tuhan kesembuhanmu, kita bisa melihat bilur-bilur Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan. Sehingga kita bisa rely, kita mengandalkan, kita membasiskan, kita mengacu kepada apa yang tidak kelihatan, bahwa Tuhan janjinya ya dan amin. Nah, itulah Daud. Dia sanggup melihat apa yang tidak kelihatan. Kita hari ini, saya ingin semua teman-teman kita, mari kita bangun kesanggupan kita melihat yang tidak kelihatan. Jangan lihat apa yang kelihatan aja.
Lihat hari ini mungkin uangmu terbatas, tetapi lihatlah penyediaan Tuhan yang tak terbatas. Lihatlah kalau engkau mungkin bekerja dalam pekerjaan dalam tantangan. Lihatlah Tuhan yang tidak kelihatan sedang merendah hari dan membuka pintu dan membereskan jalan untuk membawa channel-channel mungkin sales yang sedang Tuhan bukakan di dalam tidak kelihatan. Hari ini mungkin kelihatannya kayaknya tantangan, tapi di balik sana ada penyediaan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja untuk kebaikan kita. Nah, kemampuan melihat yang tidak kelihatan inilah yang dimiliki oleh Daud. Nah, lebih jauh lagi dilihat 1 Samuel 26:23 dia bilang gini, Tuhan akan membalas kebenaran. Waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, dia bahkan punya kesempatan untuk membunuh Saul, musuhnya yang mengesalkan, yang membuat dia merana, dikejar-kejar, lari-lari. Tetapi hari ini dia di depan dia sudah ada si Saul, tapi dia tidak memanfaatkan karena dia berkata, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. So, Daud sanggup melihat yang tidak kelihatan. Di mata dunia, yang kelihatan adalah Saul sebagai fisik, orang yang mengesalkan, orang yang menyusahkan hidupnya. Tapi dia sanggup melihat bahwa dia adalah orang yang di-anointed, orang yang diurapi Tuhan. Kesanggupan melihat yang tidak kelihatan, selalu melihat yang tidak kelihatan. Jadi jangan memperhitungkan hanya yang kelihatan, tapi lihat yang tidak kelihatannya. Itulah yang dimiliki Daud. Sehingga dia bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Dia selalu bisa melihat Tuhan. Dia selalu bisa melihat jalan Tuhan, rencana Tuhan, apa yang dipikirkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah yang dibangun Daud, itulah yang dimiliki Daud, sehingga dia dibilang a man after my own heart. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya ingin semua kita yang hari ini berambisi untuk berkenan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama. Kita menjadi orang-orang yang memiliki kecerdasan rohani, yang sanggup melihat apa yang tidak kelihatan. Kalau kita nggak punya waktu, tapi kita punya 3, kalau teman-teman tahu, di dalam sejarah atau silsilah Tuhan Yesus, ada 3 nama yang tidak seharusnya ada di sana. Itu ada namanya Rahab, ada namanya Tamar, ada namanya Ruth. 3 orang wanita yang seharusnya pria dan seharusnya orang Yahudi, tapi ini mereka bukan orang Yahudi dan mereka wanita. Mereka 3 nama ini masuk ke dalam jajaran silsilah Tuhan Yesus karena kecerdasan rohani mereka. Mereka sanggup melihat yang tidak kelihatan, sanggup melihat Tuhan di balik Yehuda, sanggup melihat Tuhan di balik Naomi, sanggup melihat Tuhan di balik 2 spy yang sedang mengintai ke tanah Yeriko. So mereka adalah orang-orang yang sanggup melihat yang tidak kelihatan, tidak hidup hanya karena yang kelihatan saja, tapi melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, saudara, kalau itu adalah saudara, maka saudara berkenan kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikenan Tuhan. Saya ingin hari ini teman-teman kita semua berambisi untuk berkenan kepada Tuhan dengan memiliki kecerdasan rohani, kesanggupan melihat yang tidak kelihatan. Di setiap situasi, saudara, teman-teman kita bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Apa sih maksud daripada semuanya di balik ini? Apa yang Tuhan sedang kerjakan? Apa maksud Tuhan? Apa yang Tuhan sedang siapkan bagi hidup saudara dan saya? Sangguplah. Tuhan akan Roh Kudus menolong kita, karena Roh Kuduslah yang menolong kita akan melakukan ini. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat lagi. Apa yang membuat Daud bisa senantiasa berkenan kepada Tuhan? Nah, ada gaya hidup ini yang ketiga. Dia selalu menjaga his right standing. Dia selalu menjaga perkenanannya di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana perkenanan dijaga? Nah, ada 2 titik ya kan. Sebenarnya membawa hidup kita di dalam perkenanan Tuhan senantiasa berbicara seperti Yakobus 4 bilang, Allah menentang orang yang congkak ya. Jadi kita menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan tuh ada 2, keep right standing di hadapan Tuhan ini, ada 2 gaya hidup ya, dua interaksi. Pertama, hidup di dalam pertobatan pribadi setiap hari. Ini Daud sampai menuliskan di dalam Mazmur 51 waktu dia jatuh dalam dosa kepada Betsheba dan kepada Uria, maka dia menuliskan bahkan satu Mazmur 51. Dia berdoa khusus untuk meminta ampun. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dia begitu menyadari bahwa hidupnya minta ampun dan dia diampuni. Dan itu membawa hidupnya selalu berada di dalam posisi right standing. Banyak kali kita terperangkap di sini. Banyak kali kita, terutama gini ya, terutama ketika kita merasa kita benar, ya kan kita kadang-kadang kan dijolimi ya, orang jelekin kita, jahatin kita. Jadi kita langsung berbicara tentang Tuhan buka jalan, Tuhan selesaikan masalah saya.
Tetapi kalau kita mau mengerti arti right standing, kita harus memulai dengan kita menyadari bahwa kita itu kita nggak sempurna. Sehingga kita selalu minta ampun Tuhan. Kita bisa sempurna itu karena darah Yesus. Itu sebabnya kita datang tiap hari minta ampun. Nah, banyak kali orang ketika di dalam situasi masalahnya dia main langsung go dengan permintaan-permintaannya dia. Tapi kita harus bawa diri kita ke dalam posisi dibenarkannya dulu. Bagaimana? Minta ampun di hadapan Tuhan. Bahkan kalaupun kita merasa orang yang dizolimi, itu nggak berarti kita nggak ada salahnya. Kita nggak berarti kita sempurna. Tuhan bisa memisahkan tulang-tulang dan segenap hati kita dengan segala motivasi kita. Dan kita tahu bahwa kita nggak sempurna. Kita pernah lakukan salah. Sehingga kerendahan hati kita datang kepada Tuhan minta ampun. Nah, banyak kali yang ketika kita merasa kita yang dizolimi, kita yang merasa yang diinin, kita pikir kita nggak perlu minta ampun. Tetap kita menyadari bahwa kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku kalau aku salah. Dan baru kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, di mana kita akan datang, kita berkata, Markus 11:25 mengajar kita, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan. Jadi dua, minta ampun atas diri kita sendiri, hidup dalam pengampunan atas diri, minta pertobatan, minta ampun dalam setiap hari kehidupan kita. Dan kedua adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, ini adalah dua ini yang selalu kalau kita lakukan, maka kita selalu berada di dalam posisi right standing. Kita selalu di dalam posisi dibenarkan. Karena apa? Kita selalu minta ampun atas segala kelemahan kita menyadari di dalam keseharian kita. Karena apa? Hukum dosa itu bicara kita harus perfect 12, ya kan? Seluruhnya. Satu aja nggak melakukan, itu udah fail. Jadi kita harus mengerti itu gitu. Jadi makanya ada perumpamaan ketika orang kaya berkata, saya udah melakukan semuanya. Cukup sedikit saja tidak lakukan, udah langsung cemar. Jadi itulah sebabnya kita butuh darah Yesus. Setiap hari dan setiap keadaan kita dengan serendah hati datang minta ampun kepada Tuhan. Dan kita juga tidak menyimpan seorang pun dalam hati kita. Not anyone. Jangan ada satu orang pun dipenjarakan dalam hati kita. Ampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni orang lain, dan bahkan kita tidak mengampuni diri kita sendiri, maka kita tidak dalam posisi right standing to ask, untuk minta dan berdoa dengan powerful. No, kita mesti jaga posisi right standing kita dengan kehidupan senantiasa minta ampun setiap hari, dan senantiasa menyadari bahwa ada kelemahan, dan kita minta Tuhan terus basuh dan tuntun kita, dan kemudian kita tidak ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Amin, teman-teman semua. Jadi ini gaya hidup ketiga, keep right standing. Menjaga posisi berkenan, posisi kita yang dibenarkan dalam Tuhan, dengan senantiasa menyadari bahwa kita ini adalah kita terbatas, kita kadang-kadang melakukan hal yang salah. Itu sebabnya kita minta ampun kepada Tuhan setiap hari, hidup dalam pertobatan setiap hari lepas hari, and then kita memiliki gaya hidup mengampuni orang. Jangan ada satu orang pun diampuni. Tapi dia menyakiti dan dia merusak hidup saya. Saudara, saya menyadari bahwa hal-hal itu berat. Tetapi kalau kita mengampuni, bukan kita membenarkan apa yang dia lakukan, tetapi kita tidak mengambil jatah Tuhan atau mengambil hak Tuhan sebagai hakim. Kita membiarkan Tuhan tetap jadi Tuhan. Dialah hakim, dia yang tahu yang terbaik. Dan kita hanya kita memberkati, kita mengampuni karena kita menyadari kalau kasih menutupi banyak dosa. Ketika kita mengasihi, memilih mengasihi, maka malah kasih Tuhan itu menutupi banyak dosa, baik kita punya dosa, orang lain punya dosa. Sehingga kita senantiasa hidup di dalam damai sejahtera. Itu hal yang ketiga yang Daud punya gaya hidup. Senantiasa mengampuni. Nah, lanjut sebenarnya dari yang mengampuni orang lain, ini ada satu gaya hidup yang kita, kalau teman-teman memang berambisi, ingin menjadi berkenan kepada Tuhan, kita harus bisa lakukan ini. Ini barang mahal, ini different spirit. Kalau kita bisa memiliki gaya hidup seperti ini, then we are in. Kita adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Kebaikan ekstra. Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, ini adalah satu gaya hidup yang luar biasa. Kebaikan ekstra. Jadi, kesanggupan kita memberikan kebaikan kepada orang yang tidak layak sebenarnya menerima. Dan kita pun tidak punya kewajiban untuk melakukannya.
Itu adalah kebaikan ekstra. Itulah gaya hidup Tuhan Yesus. Ini adalah khotbah di bukit. Ini adalah gaya hidup yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang memiliki kebaikan ekstra. Kalau kita dikasih duit, dikasih makanan dan kita baik sama dia, itu simple. Tapi kalau kebaikan ekstra hitungannya adalah sebenarnya orang yang berhadapan dengan kita, dia tidak layak menerima apa yang kebaikan kita. Dan kita pun tidak ada kewajiban sebenarnya untuk melakukan kebaikan itu, karena situasi keadaannya dan perhitungan dunianya, tetapi kita lakukan juga. Nah ini kan, kita ngapain juga, udah kasih pipi, pampar pipi kiri, kok kasih pipi kanan? Pipi kanan kok kasih pipi kiri? Kan udah cukup aja, udah satu aja menderita. Tapi itu yang berbeda. Lanjutnya lagi, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah ini dia. Kita juga karyawan-karyawan, kita diminta gaji 3 juta, kerjaan ABC. Kalau saudara adalah kerjaan 3 juta, gaji ABC, kerjaan 3 ABC, gaji 3 juta, kerjakan ABC aja, 3 juta dibayar ujung bulan, transaksi habis. Tidak ada apa-apa. Tapi kalau saudara adalah gaji 3 juta, kerjaan ABC, tapi saudara melakukan A, B, C, D, E, F, maka D, E, F itu adalah your investment in the Lord. Itu adalah ekstra. Itu adalah perkenanan, saudara kita sudah masuk dalam perkenanan Tuhan. Nah, kalau orang yang hidupnya transaksional gitu ya, senyum gue senyum ya kan, itu transaksional. Tapi kalau orang nggak senyum, saudara senyum, orang nggak bilang baik, orang nggak baik, tapi saudara berbaik sama dia, maka kita menjadi masuk ke dalam dimensi kehidupan berkenan. Kita masuk ke dalam dimensi yang berkenan. Karena apa? We are not doing transactional, we are doing extra, we are doing favor. Nah, di area favor inilah Tuhan menilai, Tuhan bekerja. Nah, jadi saya ingin teman-teman mengerti bahwa kalau kita mau menjadi berambisi, menjadi berkenan kepada Tuhan, jadilah orang-orang yang berbeda. Beda. Kalau yang lain dikasih minta 1 mil ya dilakukan 1 mil. Disuruh kerja ABC, gaji 3 juta ya lakukan ABC. Tapi kalau kita, teman anak-anak Tuhan, kita diminta ABC, gaji 3 juta ataupun 4 juta, 5 juta, gaji kerjaan ABCDE, kita lakukan ABCDEFG. Karena apa? Kita tahu EFG-nya adalah buat Tuhan. Ya kan? Bagi Tuhan. Tuhan yang melihat. Jari lalamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Nah, itu menjadi perkenanan. Kita masuk di dalam dimensi perkenanan. Kalau kita berbicara perkenanan, hidup berkenan kepada Tuhan, tapi kita nggak bicara yang DEF tadi, we are not tapping into that. Kita menjadi orang yang biasa-biasa. Ya udah, kita nggak usah ngomong berambisi berkenan kepada Tuhan. Tapi Daud adalah orang yang melakukan kebaikan ekstra. Nah, dia mengampuni Saul sampai beda. Lihat saudara, anaknya Mephiboset itu dia pelihara, anaknya Saul. Jadi dia nggak seharusnya berbuat baik sama musuhnya, nggak ada kewajiban buat Daud untuk berbaik sama si Mephiboset. Orang keluarganya itu udah menyengsarakan Daud kok. Tetapi Daud mengampuni Saul, dan bukti dia mengampuni, dia sanggup berbuat baik. Nah, satu lagi teman-teman, kita jangan sampai terperangkap dengan yang namanya kita mengampuni. Oh, saya udah mengampuni kok. Kalau tandanya kalau kita benar-benar sudah mengampuni adalah kita sanggup berbuat ekstra kebaikan. Itu adalah baru bicara kita mengampuni. Banyak orang gini, udah mengampuni tapi gue gak mau lagi sama dia, gue mau deket. Saudara, apakah itu benar kita mengampuni? Kalau kita mengampuni, kita sanggup berbuat ekstra kebaikan. Itu baru mengampuni. Seperti Daud. Daud, dia dengan Absalom anaknya yang membuat sengsara dia, mau membunuh dia, saudara bisa bayangkan. Tetapi waktu Absalom kemudian mati, dia menangis meraung-raung, menyesali dan juga dia mengasihani anaknya. Seharusnya dia tidak seharusnya baik sama anaknya yang lalim, anaknya yang menzolimi dia. Nggak ada hak kewajiban Daud, nggak ada untuk menyayangi Absalom, nggak ada. Tetapi yet Daud mengasihi Absalom. Itu yang membuat Daud berkenan kepada Tuhan. Kalau teman-teman semua kita semua ingin menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, we have to be able to do the extra good, extra kindness. Orang yang tetangga kita yang nggak pernah ngasih kue, terus kita nggak ngasih kue itu biasa. Tapi kalau dia nggak pernah ngasih kue, saudara ngasih kue, saudara adalah orang-orang yang masuk ke dalam berambisi kepada perkenan ini. Kalau saudara baik sama orang yang baik, oh simple. Tapi saudara bisa baik kepada orang yang tidak baik, saudara, maka kita masuk ke dalam dimensi perkenanan Tuhan. Seperti Tuhan, karena itu seperti Tuhan. Tuhan kita apa layak? Saya dan saudara layak untuk menerima kebaikan Tuhan? No. Yet Tuhan datang ke dunia, mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Itu yang Tuhan teladani. Itu teladan yang Tuhan berikan pada kita.
Kalau kita mau seperti Tuhan Yesus, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kita harus menjadi orang yang bisa sanggup melakukan kebaikan, ekstra kebaikan, ya, kepada orang yang sebenarnya tidak deserve to it. Ya, kita lihat gaya hidupnya Daud. Bahkan kita tahu ada ceritanya, ada satu situasi di mana Simei itu bekas orangnya Saul yang ngata-ngatain dia. Sebenarnya Daud nggak layak untuk nggak bunuh si Simei. Tapi Daud membiarkan Simei. Saudara bisa bayangin nggak? Itulah Daud. Makanya Tuhan jatuh hati sama Daud. Karena hatinya begitu lembut, dia berbuat baik kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerima kebaikan. Daud tidak layak untuk sebenarnya tidak mesti, dan Mephiboset anaknya Saul tidak layak untuk diterima kebaikan Daud, dan Daud tidak punya kewajiban berbuat baik kepada orang yang pernah jahatin dia, tetapi Daud memilih jalan yang berbeda. Dia lakukan. Diminta 1 mil, dia berikan 2 mil. Ya, lanjut lagi di ayat ini juga kita bicara di dalam Matius 5 yang Tuhan ajarkan. Kamu telah mendengar firman kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Itu gampang. It's the common in the world. Tapi kalau teman-teman mau menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau saudara bisa menjadi orang-orang yang mengasihi, berbaik, berdoakan, mengampuni satu hal, tapi kemudian berbuat baik kepada dia, maka kita adalah orang-orang yang siap diterima dan perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Amin, teman-teman semua. Saya ingin teman-teman merenungkan ini semua. Ini gaya hidup yang luar biasa. Saya rindu ada di dalam sana. Saudara melakukan kebaikan yang ekstra. Melakukan kebaikan yang mereka tidak layak menerimanya. Dan saudara pun tidak punya kewajiban sebenarnya melakukannya. Tetapi saudara lakukan. Maka itu adalah bukan saudara yang melakukan, tetapi Christ in you is the hope of glory. Kristus di dalam kita lah yang memampukan. Dan hidup yang kita hidupi bukan kita lagi, tapi Kristus dalam kita. Kenapa? Kita bisa melakukan hal-hal yang supranatural, yang dunia nggak bisa lakukan. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan kalau kita mau melakukan itu, artinya apa? Tuhan di dalam kita itu begitu kuat, sampai mempengaruhi kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bersetia pada perkara kecil, kita melihat yang tidak kelihatan janji-janji Tuhan. Kita mengampuni, kita minta ampun, menyadari bahwa kita senantiasa tidak sempurna di hadapan Tuhan, kita perlu Tuhan, dan kita seperti apa yang Daud lakukan, melakukan kebaikan yang terlebih, yang ekstra. Itulah kita semua jemaat di PDMNC Center. Amin. Nah, yang terakhir, gaya hidupnya Daud, involve God. Libatin Tuhan. 2 Samuel 21 bilang gini, kemudian bertanya, pada setiap perang-perangnya Daud, kalau saudara lihat, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi dia udah perang ulang-ulang kali, dia udah perang berapa kali, tapi setiap kali perang dia nanya sama Tuhan. Bertanyalah Tuhan kepada Tuhan, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya ke Hebron. Jadi dia senantiasa curhat sama Tuhan. Amsal 3 ayat 6 bilang, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang curhat terus sama Tuhan. Ngomong, saya ingatin anak-anak saya, pokoknya ngomong aja. Mau lagi tugas proyek, pokoknya sambil mengikuti proyek, Tuhan gimana nih ya? Ngomong aja sama Tuhan, pokoknya ngomong sama Tuhan. Karena itu artinya kamu mengakui dia ada. Kalau kita mengakui saya berjalan sama mungkin Pak Kris ke Blok M, maka saya jalan sepanjang jalan saya ngomong sama Pak Kris. Itu berarti saya menganggap Pak Kris bersama dengan saya, makanya saya menganggap dia dan saya ngobrol. Tapi kalau kita bersama dengan Roh Kudus, Tuhan menyertai kita. Kalau kita mau mengakui dia dan kita berkenan kepada dia karena menghargai keberadaannya dalam kehidupan kita, ngomong terus. Kita nggak bicara hanya doa ketika kita merem, tapi kita ngobrol sambil jalan, sambil di MRT, di LRT ngobrol. Tuhan bagus juga nih, ini ya gedungnya ya Tuhan ya. Ya, that's how you build up your lifestyle. Berkenan kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang membawa Tuhan dalam kehidupannya. Daud adalah orang yang curhat terus sama Tuhan. Ya kan, kalau kita lihat Mazmur-Mazmurnya itu gambaran daripada dia punya relationship. Dia menganggap Tuhan ada sehingga dia curhat, ngomong terus gitu. Nah, jadi teman-teman, mari, apapun hari ini yang ada dalam kehidupan saudara, akui dia dalam segala lakumu. Jadi curhat terus. Maka apa yang terjadi saudara, teman-teman, dia akan meluruskan jalan kita. Kita nggak sadar, tapi sebenarnya Tuhan sedang tuntun kita. Tapi itu yang kita harus lakukan, mengakui dia ada. Makanya bagaimana mengakui dia ada? Ngobrol terus.
Kau anggap dia ada, anggap dia ada. Daud tanya terus sama Tuhan. Ini gimana, aku harus pergi kemana nih? Bagaimana nih Tuhan ya aku ini nih. Jadi dia tanya, kan nanya mulu gitu, nggak apa-apa. Tuhan ingin. The fact Tuhan mati di kayu salib dan ingin tinggal di dalam kita. Karena dia ingin kita dekat. Kita menganggap dia ada dan menyadari itu dan kita memanfaatkan itu. Penuntunan Roh Kudus dalam kita. Amin, teman-teman. Demikian yang saya bisa sampaikan, demikian yang bisa saya sharingkan pada siang hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menjadi God chaser, ya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang God after my own heart, kata Tuhan kepada setiap saudara. Mari kita tundukkan kepala dan terimalah jamahannya. Dalam nama Yesus. Siang hari ini bukan kebetulan Tuhan, tapi setiap kami telah menerima kebenaran yang memerdekakan setiap rongga-rongga kehidupan kami. Kami tidak pernah sama lagi. We never be the same. We never be the same. Roh Kudus jamah setiap kami. Urapi setiap kami. Kami mau menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kami mengejar hadir-Mu Tuhan. Kami setia dalam perkara-perkara kecil dalam keseharian kami, apapun yang hari ini Kau percayakan. Dan Tuhan, kami sanggup melihat yang tidak kelihatan. Kami sanggup melihat janji-janji-Mu yang ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami hidup dalam pengampunan kami karena kami menyadari kami perlu darah-Mu. Setiap hari kami perlu Tuhan Engkau di dalam menuntun hidup kami. Dan kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, karena kami menyadari Tuhan, demikianlah Engkau menghendaki kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan mampukan kami melakukan kebaikan ekstra. Melakukan kebaikan yang supranatural yang hanya khusus Engkau yang sanggup melakukannya lewat kami. Dan kamilah orang-orangnya. Siang hari ini Tuhan, seberapa kami yang ada, kami yang telah ditentukan surga untuk menerima kebenaran yang memerdekakan ini dan pengurapan yang menjamah mengubahkan kami. Dan kami adalah orang-orang yang senantiasa melibatkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami curhat terus. Kami menyadari bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami berkata-kata. Itu sebabnya kami mengungkapkannya. Itu sebabnya kami mengakuinya. Itu sebabnya kami mendeklarasikannya. Dan kami menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau akan meluruskan jalan kami. Dalam nama Yesus, seberapa kami yang ada di dalam ibadah kami ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang didapati a man after your own heart. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Vincent Hilliard yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai lagi lebih dahsyat untuk setiap pekerjaan dan pelayanannya. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa pengumuman. Ya, untuk laporan kas yang tertera, laporan kas PDMNC Center pertanggal 26 November 2021. Yang tertera ada di saldo 8.756, dan untuk Bapak Ibu Saudara yang mau menabur untuk pemulihan nama Tuhan, boleh memberikan lewat QR yang nanti tertera, boleh di-scan untuk barcode dan QR-nya, atau boleh ditransfer ke rekening MNC Bank yang tertera di layar HP atau laptop Bapak, Ibu, dan Saudara. Baik, selanjutnya. Ya, Natal bersama MNC Group 2021 dengan tema kedatangannya membawa kehidupan. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, untuk panitia Natal mengundang semuanya untuk hadir pada Natal hari Kamis 9 Desember 2021 untuk waktunya tertera dan tempatnya di Zoom webinar dengan pembicara Bapak PS Erastus Sabdono. Dan selanjutnya untuk Natal bersama MNC Group selanjutnya ada sama di kedatangannya membawa kehidupan. Yuk berbagi dalam rangka perayaan Natal MNC Group 2021. Kami mengajak karyawan-karyawati Kristiani MNC Group untuk memberikan berkat terhadap sesama yang membutuhkan. Bantuan dapat disalurkan ke rekening Panitia Natal Keluarga Besar MNC Group, PT MNC Bank Internasional Tbk Cabang MNC Kebun Sirih. Mari rayakan Natal dengan peduli terhadap sesama di sekitar kita. Ya, selanjutnya akan doa syafaat dipimpin oleh Ibu Rosita. Dan nanti akan ditutup doa oleh Bapak Pendeta Vincent Hilliard. Mari kita berdoa. Terima kasih buat siang hari ini, buat kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih buat firman yang sudah kami terima. Biarlah Tuhan Yesus contoh seorang Daud yang berambisi berkenan kepada Tuhan. Setiap hal-hal yang berkenan, apa yang ada di diri Daud yang berkenan kepada Tuhan, biarlah itu menjadi bagian dalam hidup kami. Supaya melalui kehidupan kami anak-anak Tuhan, banyak bangsa kami yang berambisi menjadi umat yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu Bapak Vincent Williar, supaya lebih dalam lagi mengenal isi hati Tuhan dan disampaikan kemanapun Tuhan utus dia melayani. Berkati kehidupan pekerjaan sebagai karyawan, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak Tuhan yang Tuhan utus. Urapi dia Tuhan, pakai dia lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan biar menjadi rema di lubuk hati kami. Kami juga berdoa siang hari ini buat pimpinan MNC Group, CEO Bapak Haritanu Sudibyo. Urapi Tuhan hamba-Mu ini, pakai dia terus lagi hikmat marifat yang dari Tuhan terus. Biar berkat-berkat yang berlimpah, terlebih berkat rohani, melingkupi hamba-Mu ini. Memberkati juga kepada seluruh keluarganya, mulai istri, anak, cucu, mantunya Tuhan. Bahkan hamba berdoa supaya hamba-Mu ini Tuhan dalam memimpin MNC Group Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa melihat terang Tuhan bercahaya, terang Tuhan melimpah atas hidupnya, dan banyak orang menikmati buah-buah yang baik yang dari Tuhan melalui hamba-Mu ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan siang hari ini buat seluruh keluarga besarnya, baik anak-anaknya sebagai pimpinan di MNC Group, baik seluruh karyawan yang ada, mulai direksi, manajemen sampai karyawan paling bawah. Berikan perlindungan, berikan hikmat, berikan semangat, berikan spirit yang dari Tuhan, supaya setiap pimpinan seluruh karyawan juga sampai ke level paling bawah benar-benar hidup menunjukkan karisma, kekuatan, semangat, ada terang Tuhan menyertai. Kami juga Tuhan berdoa supaya seluruh karyawan MNC Group dan seluruh tenan yang ada di lingkungan perusahaan ini, Tuhan mengalami lawatan Tuhan, mengalami zaman kuasa Tuhan, sehingga bertambah orang-orang yang mengenal Tuhan di perusahaan ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Indonesia, lawat bangsa kami, supaya bangsa kami semakin banyak yang datang kepadamu Tuhan, hidup memuliakan Engkau, hidup berkenan di hadapan-Mu, dan bangsa kami takut akan nama-Mu Tuhan Yesus. Bangsa kami hidup menyenangkan hati-Mu. Jauhkan bangsa kami dari seluruh orang-orang Indonesia segala bentuk kejahatan, segala bentuk perbuatan-perbuatan yang keji, yang tidak baik di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau jauhkan itu dari bangsa ini. Tuhan berkati pemerintahan kami, baik presiden dan wakil presiden, baik seluruh jajaran menteri, seluruh pemerintahan pusat sampai daerah, hingga RT RW di lingkungan kami ini Tuhan. Urapi mereka sehingga dalam setiap keputusan, dalam menjalankan pemerintahan, semuanya Tuhan benar dan tidak ada yang menyimpang dan menjadi berkat bagi Indonesia. Terima kasih buat keamanan negeri kami yang berlimpah-limpah. Tuhan urapi supaya bangsa kami dijauhkan dari segala bentuk, segala konflik, segala hal yang tidak baik, sehingga keamanan yang dari Tuhan benar-benar kami rasakan, kesejahteraan yang dari Tuhan Yesus turun atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Sebentar Tuhan kami anak-anak-Mu akan kembali beraktivitas. Biarlah kami menunjukkan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Sehingga dalam pekerjaan kami juga Tuhan, kami bekerja seperti kepada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan anak-anak-Mu yang sudah melayani siang hari ini, yang memberikan persembahan. Berkati semuanya dengan berkat-berkat yang berlimpah. Kami sebentar Tuhan, kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu yang Tuhan berikan. Kami siap menerimanya. Mari jemaat Tuhan kita pulang dan kembali dalam aktivitas kita, dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah segala berkat Allah Bapa Surgawi, kasih sayang sempurna dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pengurapan oleh Roh yang Kudus dari mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kekasih-kasihnya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Vincent. Biasa berkati semua. Terima kasih Pak Vincent. God bless. Pak Vincent. Bless you. Terima kasih Pak Vincent. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Pak Jimmy, Pak Alek, memberkati Lek.